Yen tak gebuk. Rif, kemarin kan nanyain Mbak Gesta itu orang mana tadi? Tanya langsung lah, Rif. Beda tuh kuwi. Loh, kemarin tanya-tanya, Jar, Mbak Gesta itu siapa sih? Sik takon ngane kowe Jarwan Jar. Rame enak ngomong nang kene. Mburi ae. Ah, Isak dulu, Lur. Isak dulu. Salat Jar, dolan ae. Terus tahu. Tak salati wo. Iya, apa, Boh? Yo, rene. Oh, bro. Main no di Jar. Rasa, mek guru takon tok rasa. Ameh mampir aku. Malam, Mbak. Malam, Pak. Malam, malam, kabar semuanya. Baik, Pak. Baik, Pak. Maaf, Pak. Eh, kalau dimulainya 10 menit ke depan lagi bagaimana ya, Pak? Untuk teman-teman mungkin bisa untuk sholat isya sebentar. Boleh, tapi nggak apa-apa. Tapi untuk sekarang kita mulai dulu. Karena saya jam 7.30 ada meeting rapat akreditasi. Jadi Baik, saya Pak. mau Baik, Pak. Kasih materi dulu sedikit. Ada ini juga, ada apa sih namanya? Wah, ini saya masih nggak kelihatan ya. Yang begini kali. Nah, ini materinya sebentar. Oh iya, sebelumnya kalian diajar sama Prof. Ono nggak ya untuk jaringan komputer? Bu, tidak, Pak. Untuk Prof. Ono itu ngampu di kelas reguler, Pak. Oke. Terus Jatkomnya siapa yang ngajar? Dengan kalau di jadwal itu dengan Pak Sugeng Riyadi, tapi kemarin kita sama Pak Andi Priswantono, Pak. Oh, Pak Andi. Kalau Pak Andi sendiri dia pernah saranin kalian pakai platform open course gitu nggak? Belum sih, Pak. Kemarin baru pengenalan apa namanya jaringannya, gambarannya dulu gitu, Pak. Oke. Yaudah, kita. Oh iya, sebentar. Saya belum buat absen juga ini. Sama ada satu lagi. Wait. Download desktop Telegram. Karyawan SIIF sama plus pindahan. Karyawan ini informatika salah semester 1 ya. SI ini adalah TI yang download karyawan. Wah, PhD. Oke, sebentar. File. SI informatika TI karyawan. Oke, kita absen dulu sebentar karena saya lupa buat absensinya.
Oke, di sini kita mulai dari TI dulu ya. Di sini Abdullah Huzaifi ada? Oke, Ahmad Fauzi ada? Oke, kosong. Tapi nanti kasih tahu ya boleh kalau emang ini yang kan telat gitu ya. Atai Sanugraha. Oke, belum. Doni Wahyudi. Oke, Fadli. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Fadli hadir. Fadli hadir. Oke. Nanti saya coba Teams kamu atau ini. Coba nanti Fadli bisa message saya nanti. Ada yang mau saya tanya sebenarnya. Fajar, oke hadir. Leoni Firdaus. Leoni, oke nggak ada. Muhammad Misbahuddin. Oke, nggak ada. Raka Fadila Al-Farizi. Oke, belum hadir. Reza Nur Arifin. Belum juga. Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Oke, Ridwan Prasetya hadir. Lalu hadir. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Setiawan. Ada Rifki Algi Fauzi. Rifki Algi Fauzan, maaf. Oke. Singgi Prasetyo. Hadir, Pak. Hadir. Topan Firdaus. Topan. Oke. Ini untuk TI. Sekarang kita masuk ke SI. Saya Atai Sanugraha hadir, Pak. Bentar, mana Ata ya? Ata TI ya? Iya, Pak. Habis sisaan dulu, Pak. Iya, nggak apa-apa. TI juga mau isa sebenarnya. Cuman karena ada mau meeting jam 7:30. Jadi saya mau ngasih materi sebentar sama ngasih ada pilihan ya cukup fleksibel buat kalian sebenarnya sih. Oke, di sini ada Dinda Lutfi Balkis untuk SI. Oke, belum hadir. Ahmad Ulin Nuha. Oke, belum. Adrian Satria Karim. Oke, belum. Fahrul Rohim. Belum ada. Muhammad Ridwan Wahyu Al Yasin. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Soleh. Muhammad Soleh jadi SI belum ada. Salsa Dwi Agustiana. Hadir, Pak. Oke, Salsa. Oke, Fikri Ahmad Mubarak. Oke. SI, TI, dan sekarang masuk ke informatika. Informatika ada Aldi Setiawan. Hadir, Pak. Oke, Aldi Setiawan hadir. Ada Nurul Fauzia. Hadir, Pak. Oke, Nurul. Rifki Gilang Wijaya. Oke, Tegar Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Wendy Nur Hermansah. Hadir, Pak. Ya. Gesta Rahbuna Putri. Oke. Baik, cukup. Ya, segini. Sama satu lagi. Pendek salin. Ini Zoom. Oke, boleh diisi. Ini form buat voting sih sebenarnya.
posting ini enggak, iya saya cuma pengen tahu doang sih dari kalian lebih suka yang mana ininya. Jadi oke, sekarang kita ini ya mulai materinya. Saya belum absen, Pak. Siapa namanya? Leonis Firdaus, Pak. Leoni Firdaus. Ya. Coba sorry Leoni kameranya. Ya, Pak. Maaf Pak, Oke. Saya belum, Pak. Saya Maaf, belum pernah. Ya, saya kadang-kadang suka nggak hafal Leoni. Saya pikir perempuan. Iya, Pak. Ternyata laki-laki. Baik. Pak. Jadi Untuk Raka Fadilah tadi izin karena masih lembur Pak. oke, iya nggak apa-apa. Oke, jadi gini nih, di materi udah kalian buka ya materi saya. Saya share. Sebenarnya kalau awal belum terlalu ini sih, belum terlalu. Ini masih baru ujungnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, jadi perkuliahan kita semester 3 ini adalah sistem operasi. Jadi baru semester ini saya nggak pakai penghitungan. Spesial request sama wakil rektor cuma minta doang sih. Ada nggak yang lain? Oke, nextnya. Jadi untuk perkuliahan kita saat ini sebenarnya kalau di reguler sendiri adalah ada Profono itu udah mengajar untuk mengajar jaringan komputer. Nah, jaringan komputer dia itu sebenarnya kebanyakan pakai Linux. Dan walaupun memang sebenarnya di buku yang saya pakai pun isinya juga tentang Linux juga sebenarnya. Jadi kita akan belajar kurang lebih tentang Linux, bagaimana pengoperasiannya, bagaimana ininya, untuk prakteknya sih lebih banyak ke arah sana gitu ya. Karena kan Windows kalian udah hafal ya kali ya. Di sini ada yang udah dipakai, ada yang familiar pakai Linux? Belum Pak. Belum ya. Jadi kalau ditanya familiar, saya juga nggak terlalu familiar sebenarnya. Belajarnya pas waktu kuliah S1 aja. Ketika kerja udah pakai Windows lagi. Jadi jarang-jarang buka gitu ya. Nah, di sini ada namanya platform open course yang seperti biasa kita pakai e-learning ya. E-learning e-learning biasa buka e-learning ambil materi dari situ, atau nanti ada UTS UAS dari itu juga gitu. Nah, cuman di open course ini sendiri, ketika kalian di open course ini cuman ada 3 penilaian. Nah, ini buku referensinya. Nah, saya kan buku referensi dari Zeta Omega sama Profono itu yang bawa sistem operasi. Saya tulis namanya. Sistem operasi konsep membuat Linux, OpenWRT sama room Android. Seperti itu. Nah, kontrak belajar sebelumnya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kita 30% UAS, 30% UTS, 15% kehadiran, 15% balik benar, sama tugas saya sama UASnya adalah 30 juga. Jadi dimohon bagi saya, kan kalau melihat nilai kalian sebenarnya bagus-bagus ya tes UASnya. Cuman yang tugasnya kok jarang-jarang ada yang banyak yang bolong gitu ya. Untuk semester ini mohon kalau ada tugas dikerjakan. Karena walaupun nilai kalian UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, tugas yang nggak ada, nah itu yang jadi masalah. Untuk dapat nilai A aja susah gitu ya. Itu kalau benar-benar diisi sesuai tugasnya. Misalnya yang ngerjain saya itu masukin tugas itu cuma 4. Kalau yang kemarin kan kita kan selalu ada tugas gitu ya setiap pertemuan. Hampir setiap pertemuan ada tugas. Bisa tugas sih latihan lah. Ya saya masukin nilai tugas. Itu pun kalau seandainya saya ambil cuma 4. Kita ada kurang lebih kan 7 kali pertemuan ada 14. Saya ambil cuma 4. Itu banyak dari kelas karyawan untuk tugasnya kurang di situ sih. Jadi mohon
kerjakan tugasnya. Kadang saya suka sayang, maksudnya kalau tugas yang nggak ada mau dikasih nilai 0 juga gimana gitu. Itu aja sih yang jadi pertimbangan, karena waktu ikut tes UASnya bagus, bisa dibilang ada 80, 86, tapi tugas yang nggak ada toh ketika dihitung karena tugasnya 30%. 30% itu tugasnya kalau nggak salah saya lihat dari presentasi dari sini 30%. Nanti kalau emang salah saya perbaiki lagi, saya info lagi ke kalian. Jadi kalau misalkan yang sudah tugasnya kurang, ya nilainya drop gitu ya. Dapat B pun enggak, jadinya C gitu, minimal C. Jadi mohon sama kalian jangan lupa tugasnya. Seperti itu. Kadang saya agak-agak, maksudnya ada orang yang membuat tugas terus bagus kan. Dia UTS-nya biasa-biasa aja, UAS-nya biasa-biasa aja, tapi tugasnya bagus. Tugasnya dikumpulin terus gitu ya. Tugas itu saya kasih nilai selalu bagus gitu kan. Selalu bagus, jadi makanya hasil nilainya yang mereka yang UTS-nya biasa-biasa, UAS-nya biasa-biasa aja, jadi bagus gitu. Jadi bisa A. Seperti itu. Untuk yang kontrak belajar pakai Zoom, maksudnya Zoom-nya saat ini kita lakuin ya, Zoom dari e-learning itu. Terus next-nya lagi ada open course. Nah, open course ini UAS-nya 40, UTS-nya 40, UTS-nya 30, tugasnya 30. Jadi tugasnya banyak. Lalu untuk waktunya fleksibel. Jadi di open course ini kalau kalian ke opencourse.atts.ac.id, di situ kalian buat aja akunnya. Akunnya jangan lupa pakai nama asli ya. Maksudnya ngisinya nama sesuai dengan nama yang kalian daftarkan di mana? Di kampus. Nah, di situ kalian waktunya fleksibel, mungkin lebih cocok buat karyawan sebenarnya. Waktunya fleksibel, boleh di situ ada kuisnya, kuis sama dengan tugas, jadi dikerjakan semua kuis-kuisnya. Yang akan diambil nilainya adalah nilai yang akhir gitu ya, nilai yang terakhir, nilai yang maksudnya di situ kalian bisa ngulang sampai nilainya bagus gitu, sampai dapat A. UTS UAS-nya pun juga sama seperti itu. UTS UAS-nya pun juga ada di situ, tinggal dikerjakan, bisa kalian kerjakan kapanpun dan dimanapun tanpa batasan waktu. Mungkin batasan waktunya cuma di akhir semester kita aja sih. Misalkan contoh nih, untuk mata kuliah sistem operasi, UAS itu sudah bisa kalian kerjakan di minggu depan gitu ya. Di minggu depan kan UAS sudah kerjakan di minggu depan. UTS-nya minggu depan udah kalian bisa kerjakan, atau di bulan depan kalian sudah bisa kerjakan UAS. Kalau UAS-nya udah keluar nilai ada, dapat nilainya bagus, maksudnya dapat A, karena kita ngambil nilai paling akhir, dapatnya A, kalian udah nggak perlu ngikutin kuliah saya lagi gitu, karena cukup dari situ aja. Itu kalau kalian mau. Jadi sebenarnya saya ngasih dua alternatif, yaitu pakai Zoom yang seperti biasa, kedua pakai yang open course-nya seperti itu. Nah, open course-nya yang buat siapa? Sebenarnya bukan saya yang buat, yaitu Pak Ono yang buat sebenarnya. Pak Ono udah buat duluan. Ini saya tawarkan juga kepada reguler tertarik sama ini. Saya belum tanya satu-satu sih, cuman memang ada yang jawab lebih suka mana, lebih suka yang open course Pak, gitu kan, dia bilang. Oh yaudah. Jadi tinggal silakan dikerjakan. Kalau memang sudah dikerjakan ya nggak perlu ikut kuliah saya lagi sih. Ya paling saya cuman Zoom sebentar, ataupun bagi yang nggak mau ngambil situ ya otomatis saya ngajar, itu aja sih. Nah, nilainya masih sama seperti biasa. Nah, ini dia bagaimana untuk mendapatkan nilai A. Nah, untuk dapat nilai A silakan buat buku atau mengerjakan open course sistem operasi ya. Jadi ya saya bilang kalau buat nilai sebenarnya gampang. Kalau di open course ini nggak ada batasan waktu buat tes UAS-nya, bisa kalian lakukan saat ini juga.
tinggal kalian kejar materinya, ada kuisnya juga setiap per materinya. Mudah, kalau saya sih mengerjakan mudah ya, saya juga coba kerjakan. Enggak sulit banget, sulitnya memang di bagian mana, di prakteknya. Karena dia lebih banyak praktek di di Linux. Jadi kalian harus install Linux di laptop kalian. Kalian maunya pakai apa? Mau boleh langsung install di Linux kalian atau kalian bisa pakai VirtualBox sih, seperti itu. Sama untuk yang ininya tolong diisi Reza Nur Arifin TI. Untuk form linknya tolong diisi, saya cuma pengen tahu aja sebagian besar itu lebih suka pakai open course atau enggak. Di sini dia udah pernah akses ke open course kampus? Udah, Pak. Udah, kalau Nurul udah ya. Nurul sering ke kampus soalnya. Oke, sebentar, coba. Jadi kalau saya nah ini kalau saya share adalah di sini ada matematik disket, tuh saya mau buat ini open course-nya. Nah, di sini jadi kalian bisa lihat Rokono yang buat, bukan saya. Ya, penjelasannya seperti ini. Kalau dapat nilai A, bisa tulis buku atau ujiannya seperti ini. Jadi ujiannya kalian bebas, waktunya kapan aja, selama 1 semester 6 bulan, otomatis. Kalau tes UASnya ini yang nggak perlu ngejen UTS saya langsung ngambil nilai dari situ. Gitu. Cuman untuk pembuatan akunnya, tolong dibuat akun sesuai dengan sesuai dengan nama kalian ya, jangan dipotong-potong, jangan dikurang-kurangin gitu. Kalau misalnya saya kan nama Fahmi Rusdi Al-Islami, jangan terus cuma Fahmi Rusdi gitu, jadi saya agak ragu nanti gitu, seperti itu. Atau paling simpelnya tinggal kalau seandainya kalian ini kan dapat sertifikat, tunjukin sertifikat kalian ke saya gitu kan, tinggal sharing sertifikatnya ke saya, kirim dari Telegram atau boleh ke email ke saya, Pak, saya udah ininya, seperti itu. Atau misalkan kalian 2 bulan lagi udah ngerjain semuanya, kirim email ke saya atau konfirm saya ke Telegram buat inian lihat, berarti nilainya udah A, kalian nggak perlu masuk lagi, seperti itu. Nggak perlu ikut kuliah lagi saya sore-sore malam-malam. Ya seperti itu. Di sini sudah ada linknya sebenarnya dari ini wikinya Pak Ono, wiki apa sih namanya, Wikipedia-nya Pak Ono ini. Jadi kalau kalian lihat ini ada di sini, isinya sama apa yang saya jadi PowerPoint saya ambil di sini semua. Karena saya pakai buku 2, ya sama aja sih diisi gitu ya. Tinggal di copy aja. Cuma saya ngambil semua, cuma ambil sebagian. Itu aja. Di sini lebih dalam materinya, lebih banyak ke oke, sudah banyak nih. Jawaban sistem informasi. Oke, di sini masih banyak pakai hybrid. Terus jawaban. Hari ini banyak tadi. Kita masuk ke sudah saat ini. Jangan lupa yang baru ini yang belum join, yang sudah join jangan lupa diisi formnya. Isi formnya.
Reza Arifin. Jadi kurang lebih seperti itu. Ketika nanti akan dapat sertifikatnya, baru tinggal kasih ke saya aja. Sertifikatnya bisa juga buat kerja sih, nggak apa-apa juga sebenarnya. Bisa buat apa namanya, pindah-pindah kerja. Mungkin yang kerjanya masih belum sesuai, ada yang pengen dengan lebih ke IT bisa juga, atau memang lebih ini juga bisa. Nah di sini ada ujiannya, ujian soal, terus menerus sampai waktu dosen harus masukkan nilai, berarti ya sampai waktu biasanya sampai UAS ya. Di UAS terakhir tuh kapan? Jadi saya akan ambil apa namanya nilai terakhir dari situ. Kalau memang suka pakai one course. Kalau kalian memang ini pakai open course, oke, nggak ada masalah. Tinggal di sini materinya banyak. Saya nggak sempat ngejelasin kalau pakai apa namanya, jelasin satu-satu gitu ya. Maksudnya ke PowerPoint, saya jelasin kalian kemarin. Ini nggak sempat, waktunya panjang banget. Seperti itu. Tapi kalau kalian mau pakai VirtualBox, is okay, itu juga bisa. Di sini ada yang pernah install VirtualBox Linux. Pak. Bisa ya. Kalau di situ video juga ada di ininya. Nah, kalau ini adalah pakai live-nya. Jadi kalau kalian mau pakai live Ubuntu adalah Ubuntu-nya tinggal ditaruh di install di mana? Install di USB. Nah, USB itu kalian tinggal bisa ke software, diinstal nih aplikasinya, untuk apa namanya, ini fokusnya. Kalau untuk yang apa, terus satu lagi adalah Ubuntu-nya. Jadi kalau kalian download Ubuntu di sini, kita pakai Ubuntu desktop, pakai 20.04. Jadi tinggal di install. Nah, kalau bisa install dengan RAM. Nah, ini yang live nih ya. Jadi ketika sudah masuk ke itu, buka fokusnya. Fokusnya dibuka, nanti dia masuknya ada device-nya, ada di sini, device USB kalian. Ini adalah untuk download ininya, select ISO-nya. Dia nggak mau ya kalau download USB. Kalau tinggal di start aja sebenarnya. Ketika udah ini bootingnya tinggal masuk ke sini. Nanti ya booting laptop. Jadi kan biasanya kalau kita apa namanya sebelum ada booting option gitu. Jadi booting optionnya minta dipindahin ke USB atau ke DVD kalau kalian mau pakai buat DVD. Misalkan pakai CD atau DVD room. Seperti itu. Apa namanya kurang lebih seperti itu. Yang ininya tinggal bisa di-try Ubuntu-nya, nanti akan jalan, bisa pakai VirtualBox. Kalau mau install di Ubuntu-nya sendiri, kalian maksudnya diinstal berdampingan dengan Windows, kalian buat partisi dulu ya, buat partisi terpisah, maksudnya dipisah. Jadi di dalam Windows kalian tinggal buat apa namanya partisinya. Ada disk partition. Nah, kalau di sini sebenarnya kalian tinggal bisa buat partition di sini. Di apa namanya? String volume. Mau di stringnya itu berapa? Tinggal dimasukkan. Di string itu di apa sih?
dipisah, maksudnya seperti itu. Dipisah ininya maunya berapa gitu. Tinggal ketika dipisah, taruhlah kalian mau pisahin 100 giga gitu kan. 100 giga atau 120 giga. Nah, dari situ baru, nah di sini tinggal masukin aja angkanya berapa, enter one size-nya. Gitu. Ini tinggal sisa 200 sekian yang bisa maksimum. Jadi kalau mau partisi itu bisa pakai si disk management atau jadi ada ES4 bisa pakai ini, bisa partition. Seperti itu. Ada yang free, ada yang ini. Saya pakai dulu sama atau pakai ini juga. Bisa. Nah, tinggal di ini aja partisinya, nanti baru diinstal ininya Ubuntu-nya. Di sini bisa kan di sini bisa install Windows sendiri atau gimana? Ada yang pernah coba? Malam Pak. Malam-malam. Maaf telat Pak. Tadi habis pulang kerja. Iya, siap, nggak apa-apa. Siapa namanya? Nggak kelihatan di sini. Rifki Algi Fauzan Pak. Rifki Algi Fauzan dari TI. Udah kayaknya. Oke. Terima kasih Pak. Algi Fauzan. Ali apa Algi namanya? Algi Pak. Oke, iya, Algi. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau bikin ininya, tinggal dipartisikan ininya berapa, partitionnya, tinggal dibuat ininya berapa, baru tinggal buat instalasi Ubuntu-nya. Atau kalian bisa lihat juga di YouTube-nya Pak Ono tuh yang YouTube-nya Pak Ono semua, Ono Center. Nah, install dual boot ini. Nah, ini cara install dual boot di Windows, kalau pakai dual boot atau pakai CD Live juga bisa. Jadi tinggal kalian dibuat pakai Rufus, download dulu Ubuntu-nya baru ke sini. Tinggal terserah mau pakai yang mana, nyamannya kalian. Jadi kita ke depannya akan prakteknya dengan Linux seperti itu. Di sini mayoritas dari kalian pakainya Windows apa? Windows 7, Windows 10? 10 Pak. 10, Pak. 10, oke. Berarti canggih-canggih nih ya, laptopnya ya. Kentang, Pak. RAM-nya berapa RAM-nya? 4, Pak. Aduh, karena 4 mah 4 kotan dong. Windows 10 tuh minimal 8, minimal 4, tapi 4 kotan, jadi harus 8 dia. Jadi kalau mau coba pakai live-nya, pakai CD live-nya, ini bentuknya kurang lebih seperti ini.
ini Ubuntu. Jadi kita mungkin akan banyak main di komen ya, di komen CLI, komen line. Seperti itu. Ya kurang lebih sebenarnya kurang lebih hampir sama kayak operasional kayak kita pakai Windows ya. Kayak kalau Windows kan ketahuan pindah direktori gini, terus pindah ini sini. Sebenarnya Windows di sini juga bisa sih. Cuman dipakai GUI-nya si Linux bisa sih. Ini ada paste, ada copy, ada paste juga sebenarnya. Tapi kita akan pelajari gimana caranya perintah-perintah komen lainnya. Enggak semua perintah kita pelajari, cuman yang yang sering kita gunakan aja sih. Yang kurang lebih di sini juga ada yang sering kita gunakan ininya. Komen lainnya. Di sini kita ini penggunaan komen line Linux. Dari repository software Linux-nya ada partisi juga ada. Kita di situ juga ada shell program. Mungkin nggak semua, kalau kita yang hybrid, yang standar biasa kita mungkin nggak semuanya bisa kita pelajari. Maka saya bilang kalau kalian mau pakai open source, oke, nggak apa-apa, tinggal dicoba di ini. Ilmunya lebih banyak, cuman nggak bisa kita jelaskan semua satu di sini. Seperti itu. Kita dasarnya. Oke. Nah, itu dan lalu udah lewatin saya. Udah meeting. Kalau dari materi sendiri kita masuk sistem informasi. Nah, di sistem informasi sendiri, apa yang disebut sistem informasi? Sebentar ya. Saya belum jelasin sama sekali. Oke, di sistem informasi sendiri adalah sebuah kumpulan software yang mengatur sumber daya hardware dari sebuah komputer ya. Jadi seperti kita Anda biasa pakai ini Windows. Jadi sistem informasi mengatur semua apa yang ada pada komputer atau laptop. Jadi dia ngatur output inputnya, dia ngatur pengaturan RAM-nya, prosesornya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini beberapa sistem informasi, ada real time, multi-user, multitasking atau single tasking. Ada lagi sistem terdistribusi sama sistem. Nah, real time sendiri, ya berarti ya sistem operasi yang real time yang saat itu juga ya. Kalau penggunaannya biasanya digunakan pada jadwalan. Tujuannya adalah si sistem operasi dapat merespon secara terkini ya, real time. Lalu ada multi-user sendiri di sini di mana sistem operasi memungkinkan banyak digunakan atau diakses oleh banyak user. Nah, kalau contohnya sendiri sistem time sharing ya, dan server di internet. Gitu. Ada lagi sistem informasi dengan multitasking yang single tasking. Kalau single otomatis cuma satu program berjalan. Atau kalau multi otomatis dia dapat digunakan dengan berbagai macam taks ya, dengan berbagai macam tugas atau program yang berjalan. Nah, di sini untuk yang ada dua tipe multitasking, itu preemptif dan kooperatif gitu. Kalau misalkan yang preemptif, sistem operasi membagi CPU time menjadikan slot untuk setiap program. Contohnya seperti Unix Lite, Solaris Linux gitu. Dan selanjutnya ada sistem terdistribusi. Sistem operasi yang terdistribusi mengatur sebuah kelompok komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Walaupun sebenarnya ya enggak sih. Nah, dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dari komunikasi satu dengan yang lain, membangun distributed computing gitu ya. Kalau nggak salah, kalau contohnya ini kayak apa ya?
bukan virtual PC. Nanti saya cari ininya, contohnya seperti apa. Lalu selanjutnya sistem operasi embedded itu contohnya seperti kayak PDE, PDA, ataupun seperti kayak router board ya. Jadi sistem operasi yang memang hanya diperuntukkan untuk hardware yang khusus gitu. Jadi kayak microtik ya, itu masuk yang sistem embedded. Di sini dia juga OpenWRT ya. OpenWRT ini fitur yang ada di Linux. Bukan fitur sih, aplikasi yang ada di Linux yang bisa kita pakai untuk pengaturan seperti router. Nah, ini contoh-contohnya ada Unix ya, atau Unix Lite, dan BSD dan turunannya. Kalau kalian tanya Unix itu seperti apa, ya justru saya belum pernah lihat bentuknya sebenarnya. Unix itu seperti apa, bisa turun seperti apa. Tapi kalau macOS ya kurang lebih seperti Macintosh. Dia sama turunannya Linux juga, dan ini ada Linux GNU. Dan ini ada Google Chrome OS sama Windows ya. Google Chrome OS itu kalau saya pernah lihat dia itu sama seperti memang benar dari kernel Linux, maksudnya lebih ringan lah seperti itu. Jadi bisa kayak dia bisa live juga seperti Ubuntu. Sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Belum. Belum ya. Masih dasar, sudah paham tepatnya. Karena kurang lebih kalian akan tahu seperti itu. Oke. Kalau gitu maaf nggak bisa akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini karena saya ada meeting. Maaf Pak, tadi kayaknya Gista nggak ada di absen deh Pak. Siapa namanya? Namanya Giesta, nggak ada di absen kayaknya. Giesa. Teknik informatika Pak. TI. Coba boleh di chat ke saya. Informatika, Pak. Tadi di absen juga ada saran dikit Pak untuk teknologi informasi Pak, bukan teknik informatika. Oh iya. Gimana ya? Teknologi informatika. Oh, informatika. Oh ya, ada Giesta Rahguna Putri. Iya Pak, hadir. Biasanya saya suka pakai 26 masuk semua. Nah, kalau saya dari SI, Pak. Siapa namanya? Fikri. SI Fikri Ahad Al-Mubarak. Ada lagi yang lain? Saya Muhammad Sudin, Pak. Muhammad Soleh. Oh iya, Soleh. Iya betul Pak. Pak Soleh nggak hadir. Karangan. Ini yang atas nih Adinda ada. Ahmad Uliha. Saya, Pak. Adinda ada ya? Saya, Pak. Nah, saya ini gambarnya nggak bisa ngeliat kalian. Nah, satu. Masih coba di stop dulu sharingnya. Nah, stop dulu sharingnya. Coba kita ulang lagi di sini atau dari SI dulu. SI Adinda. Oke, Adinda belum. Ahmad Ulin Nuha. Oke, belum. Andrea Satria Karim. Fahrul Rahim. Hadir.
Hadir. Oh, Ahmad Ilmuwa ada. Salah SD. Kalau kita ke TI, ada Ahmad Abdullah Huzaifi, Ahmad Fauzi, Doni Wahyudi, selanjutnya TI, Informatika. Kita coba ke TI lagi, Abdullah Huzaifi, Doni Wahyudi, Ahmad Misbahuddin. Hadir Pak. Topan Firdaus. Topan. Ada lagi yang belum disebutin? Yang belum? Rizky Gilang Wijaya ada? Informatika. Oke, baik. Sama jadi untuk ini sebentar saya buka 19 26 19 kurang 2. Yang baru join bisa tolong ini isi formnya, ada link form buat ini voting sih, sebenarnya voting buat cuma saya pengen tahu aja dari kalian lebih suka pakai open course atau ya kayak biasa kita hybrid e-learning sama Zoom. Sebenarnya open course sendiri ketika nanti pakai itu juga ya sama sih. Dalam arti kalau kalian ada yang nggak paham bisa tanya ke saya. Dul, mic-nya Dul. Nggak bisa di Kita lihat. Soleh good. Fadli good. Ahmad Noha ya nggak apa-apa. Singgi Prasetyo oke, ini juga nggak apa-apa. Samsul Kurniawan nggak apa-apa. Letwet Prasetyo oke, iya. Sip. Oke, jadi satu lagi yang mau pakai open course silakan, nggak apa-apa pakai open course-nya. Yang mau ini juga nggak apa-apa. Mau yang kuliah biasa juga nggak apa-apa. Tolong maksud saya jangan sampai ini aja sih. Kalau mau pakai open course boleh, tinggal dipelajari, dibuka videonya, dikerjakan kuisnya, dikerjakan UTS-nya juga sama UAS-nya. Selebihnya harusnya kalian dapat nilai bagus gitu, karena saya coba juga. Saya juga ikut buat jawab kuisnya sama segala macamnya. Walaupun belum selesai semua. Ya insya Allah kalian sebenarnya bisa sih, itu aja, tinggal di spare waktunya aja buat ngerjain. Jadi tinggal di ini aja. Jadi yang mau pakai open course silakan, tinggal dikasih ke saya ininya ya. Yang mau seperti biasa juga silakan juga nggak apa-apa, itu aja. Oke, saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Coba. Makasih Pak. Yo, Makasih, Pak. saya lihat dulu.